Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam, Pak Teguh. Bagaimana kabarnya, Pak Andri? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga, Pak. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, tidak apa-apa, Pak Teguh. Kebetulan ini saya juga sedang longgar. Ada apa ya, Pak, ya kira-kira? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini, Pak Andri, Oke. ini ada teman saya, namanya Bu Panti, sedang ada masalah dengan pekerjaannya. Beliau mau meminta saran kepada saya. Saya berniat melakukan coaching bersama Bu Panti, di mana beliau sebagai coachingnya. Maka dari itu, saya mau meminta bantuan Pak Andri untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oh, seperti itu ya. Boleh, Pak. Iya, Kebetulan saya juga lagi longgar, Pak. Berarti nanti saya akan bertugas sebagai observer ya, Pak, ya, di kegiatan coaching Bapak. Begitu ya, Pak, ya? iya Pak, betul Pak. Iya. Oke, Pak. Kalau begitu, nah berkaitan dengan rubrik penilaiannya ya, Pak ya. Itu rubrik penilaian percakapan coachingnya. Kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk saya amati dan saya nilai, Pak? Begini Pak, saya ingin Bapak mengamati keterampilan coaching saya berkaitan dengan apakah coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, intonasi, dan pelafalan saya, kemampuan memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang diucapkan kunci, dan juga respon kunci apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah saya ucapkan. Baik, Pak, baik. Jadi saya dari pernyataan Bapak tadi saya menangkap ada 4 poin ya yang Bapak ingin saya nilai dan saya amati. Jadi yang pertama pelaksanaan coaching, apakah sudah sesuai alur cerita apa belum? Terus yang kedua ada intonasi dan pelafalan Bapak dalam nantinya berbicara, ya. Terus yang ketiga ada kemampuan memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir itu ada juga respon kunci dalam menanggapi pertanyaan dari coach. Betul seperti itu ya, Pak ya? Betul sekali Pak Andri. Oke, Pak. Seperti yang kita ketahui, Pak ya, itu ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai pada saat melakukan coaching. Nah, pada kesempatan kali ini, apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Apa, Pak? Baik, Pak. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pasti sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, Pak. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik nanti yang ingin diobservasi, Pak? Mungkin pada saat saya mendengarkan aktif permasalahan coaching dan juga pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, Pak. Oke, baik, Pak. Kira-kira ya, Pak ya, dalam pelaksanaan coaching ini, Pak, indikator keberhasilan atau ketercapaian tujuannya itu dapat saya lihat dari apa saja, Pak? Berbicara indikator ketercapaian dari Oke. proses coaching kali ini, Hmm. kira-kira coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau alami berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Oke, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya lihat itu bagus sekali rencananya yang akan Bapak laksanakan nanti dalam proses coachingnya. Kira-kira, Pak, kapan kita akan melaksanakan coachingnya ini, Pak? Kapan Pak kira-kira? Andri, ada waktu luang sekarang? Kalau ada, bisa kita lakukan sekarang, Pak. Oh, ada, Pak, ada. Kebetulan saat ini saya sedang longgar, Pak. Jadi saya bisa menjadi pengamat untuk coaching Bapak sekarang. Baik, Pak. Kalau begitu, saya mengabari Bupati terlebih dahulu. Oke, Pak, silakan, silakan. Baik, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Panti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Kabar saya juga baik Pak. Oh iya Bu, perkenalkan ini ada Pak Andri yang nanti akan menjadi pengamat dalam kegiatan coaching yang akan kita lakukan Bu. Ibu tidak keberatan kan? Tidak sama sekali Pak. Nah, baik Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Pak Teguh, ada yang mengganjal perasaan saya terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak Teguh. Oh iya iya iya. Bu Panti, tapi sebelumnya kita bicara lebih jauh mengenai masalah ini. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya Bu Panti ingin dapatkan dalam percakapan kita kali ini, Bu. Sebenarnya saya ingin mengobrol atau curhat sama dengan Pak Teguh untuk menyampaikan permasalahan yang saya alami, Pak. Harapannya saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Oh, begitu ya, Bu. Coba Bu Panti ceritakan yang menjadi masalah dalam pembelajaran di kelas itu yang seperti apa yang Ibu Panti maksud. Begini Pak Teguh, kemarin saya mengajar murid kelas 5 tentang Ya. teks eksplanasi. Nah, saat saya meminta anak-anak untuk membaca teks, saya melihat ada salah satu murid saya yang terdiam. Setelah saya dekati anak tersebut, dia lambat sekali dalam membaca. Sehingga ketika mengerjakan soal evaluasi pun, yang saat ini saya koreksi, anak tersebut nilainya amat kurang, Pak. Jadi jauh di bawah KKM. Bagaimana kemarin respon Bu Panti di kelas saat mengetahui ada murid yang lambat membaca? Adakah hambatan yang Bu Panti alami? Pada awalnya tadi saya dekati anak tersebut, Pak. Lalu saya ajak anak tersebut perlahan untuk membaca teks eksplanasi. Namun baru beberapa kata yang dibaca terlihat murid-murid yang lain itu pada gaduh, Pak. Karena mereka itu merasa sudah mampu untuk membaca dengan lancar. Jadi akhirnya kelas saya itu menjadi tidak terkondisi. Saat Bu Panti mengajari satu murid untuk membaca, apa murid yang lain tidak diberikan tugas yang lain, Bu? Sebenarnya saat itu saya hanya meminta seluruh murid saya untuk membaca bersama-sama teks eksplanasi, Pak. Setelah selesai, mereka itu merasa tugasnya sudah selesai. Mungkin itu yang membuat akhirnya murid-murid gaduh, Pak. Sebenarnya apa yang dilakukan Bu Panti sudah tepat, yaitu memberikan perhatian lebih kepada murid yang lambat membaca, walaupun murid lain menjadi gaduh. Kira-kira solusi apa yang Bu Panti lakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Solusi yang telah pernah saya lakukan untuk anak yang lemah membaca tadi itu dengan pendekatan khusus, Pak. Sehingga anak tersebut tampak lebih nyaman dan berani untuk bersuara. Karena memang pada awalnya murid tersebut kurang percaya diri karena merasa kemampuannya itu masih di bawah teman-temannya begitu, Pak. Sedangkan murid-murid lain akan saya berikan tugas tambahan seperti menulis kembali teks, menulis teks eksplanasi yang tadi dibaca dengan kalimatnya sendiri, Pak. Dengan seperti itu, maka semua siswa akan mengerjakan tugasnya masing-masing, sehingga kelas menjadi lebih tenang. Baik Bu, dari apa yang sudah Ibu Panti sampaikan, apa rencana ke depan yang akan Ibu lakukan? Rencana saya ke depan adalah saya akan melakukan pembimbingan khusus, Pak, kepada anak yang lemah membaca tadi. Nah, kegiatan tersebut
akan saya wujudkan dengan nama kelas literasi ya. Jadi sehingga fokus mengatasi murid yang lemah membaca dan menulis, Pak. Untuk waktu pelaksanaannya ya. Untuk kelas literasi adalah setelah jam pelajaran sekolah, Pak. Baik. Selain dari yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak rencana atau upaya lain yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Ibu? Mungkin ini ya Pak ya, saya akan menerapkan tutorial sebaya ya, saat pembelajaran di kelas berdasarkan tingkat kemampuan membaca setiap anak. Sehingga anak yang memiliki kemampuan menonjol dalam membaca dan menulis akan berpasangan dengan murid yang kurang atau lambat dalam membaca dan menulis, Pak. Dengan melakukan hal tersebut, maka aktivitas murid akan lebih terstruktur, sehingga situasi di kelas akan menjadi lebih kondusif dan tidak gaduh, Pak. Dapatkah Ibu sampaikan tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu Panti lakukan tersebut? Untuk tingkat keberhasilannya yang saya targetkan ya Pak adalah murid yang lemah membaca tadi itu bisa membaca, terutama sementara ini 3 suku kata atau lebih ya dengan lancar. Kemudian murid yang melakukan tutorial sebaya bisa menghasilkan sebuah produk berupa kalimat sederhana, Pak, yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi dan kemudian akan dimuat di website sekolah gitu, Pak. Oke, saya mengerti, Bu. Kemudian, kira-kira kapan rencana tersebut akan Ibu Panti terapkan? Rencana ini kemungkinan saya terapkan itu minggu depan, Pak. Karena saya harus membuat perencanaan yang matang dulu. Dan tentunya harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah, terutama pada pembuatan kelas literasi, Pak. Syukurlah, Bu. Saya senang melihat semangat Bu Panti. Lalu dari yang sudah Ibu Panti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu saya itu akan konsisten dalam menjalankan yang telah saya rencanakan tadi, Pak. Kemudian saya juga fokus untuk menentukan metode-metode tentang membaca dan menulis agar kelas literasi nanti bisa lebih berkembang begitu. Semoga komitmen Ibu tadi dapat terlaksana dengan baik ya, Bu. Nah, selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjaga komitmen tersebut? Yang dukungan yang saya butuhkan yang paling pertama itu adalah dukungan yang tentu dari kepala sekolah ya Pak ya. Yaitu meminta izin dan juga melakukan koordinasi tentang waktu pelaksanaan kelas literasi, Pak. Selain itu, dukungan dari rekan sejawat untuk mendapatkan ide-ide menarik. Jadi dukungan teman sejawat itu sangat penting. Jadi untuk saya dapat mengembangkan kelas literasi tersebut. Bagus sekali Ibu Panti. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik sehingga Bu Panti bisa lebih bersemangat dalam mengajar murid-muridnya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Panti setelah berbicara dengan saya? Alhamdulillah, setelah berbicara dengan Pak Teguh, saya merasa menjadi lebih lega dan tenang Pak di hati saya. Pikiran saya menjadi lebih terbuka dan juga saya mendapat solusi dari pembicaraan ini Pak. Terima kasih Pak Teguh sudah membantu saya mengatasi permasalahan saya ini tadi. Sama-sama Bu, saya juga senang bisa membantu. Saya jadi gak sabar menunggu hasil dari pelaksanaan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi. Saya tunggu kabar baiknya Bu.
Adakah yang masih membuat Bu Panti mengganjal atau ada yang masih ingin disampaikan Bu Panti? Saya kira sudah tidak ada, Pak. Saya sudah merasa tercerahkan setelah berbicara dengan Pak Teguh. Alhamdulillah. Kalau begitu, selamat menjalankan rencana-rencana Ibu tadi. Siap, Pak Teguh. Saya pamit dulu ya. Kalau begitu, Pak Teguh. Ya, wassalamualaikum. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Pak Teguh. Pelaksanaan coachingnya tadi, alhamdulillah. Kegiatan coaching atau proses coaching yang sudah dilakukan Pak Teguh itu sudah sangat baik kalau menurut saya Pak. Sudah sangat tertata dengan rapi. Alhamdulillah. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira itu apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Di coaching ini saya rasa saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu, Pak. Oke. Betul, saya setuju Pak. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Teguh tadi. Ini ya Pak ya. Kalau menurut hasil pengamatan saya tadi sebagai observer Bapak tadi dalam proses coaching tadi, saya rasa ya Pak ya, saya rasa proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi itu sudah terlaksana dengan lancar, sesuai dengan alur Tirta. Terus intonasi dan pelafalan yang dilakukan Pak Teguh itu juga sudah baik. Pak Teguh itu mampu menjaga kehadiran Pak Teguh secara penuh ya dalam proses coaching. Di samping itu juga Pak Teguh itu mampu menjadi pendengar yang aktif. Ya, dan Pak Teguh itu juga mampu, kalau saya rasa tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu mengarahkan kunci itu untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Pak. Dan yang terakhir, ini menurut catatan saya tadi, proses coaching yang dilakukan Pak Teguh tadi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, Pak, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andri atas masukannya. Oke, sama-sama Pak. Saya juga senang dapat membantu Bapak. Nah, untuk kedepannya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan atau melaksanakan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kalau menurut saya Pak, saya tadi agak ragu apakah saya telah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maka dari itu untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kompetensi mendengar dengan rasa, Pak. Karena mendengarkan itu tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi bagaimana kita bisa menerima segala informasi dari kunci pada saat proses coaching. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali Pak, semangat Pak Teguh. Semoga kita semua atau gitu ya bisa terus berproses Pak untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Ini saya ada catatan lengkap tentang proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Nah, nanti bisa saya kirimkan lewat WA ya Pak ya, biar bisa menjadi refleksi penguatan atau perbaikan Pak Teguh melakukan proses coaching selanjutnya. Ya Pak ya. Siap Pak. Terima kasih sekali lagi Pak atas bantuannya. Oke Pak, untuk yang terakhir Pak, bagaimana perasaan Pak Teguh setelah kegiatan coaching dan pengamatan kali ini Pak? Bagaimana kira-kira Pak? Iya Pak, saya merasa senang dan puas. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berlatih mengembangkan kompetensi saya dengan baik. Dan saya juga mendapat beberapa catatan yang dapat saya gunakan untuk refleksi saya ke depannya. Alhamdulillah Pak ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya untuk menjadi observer kali ini Pak. Mungkin
Setelah ini ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi ke saya, Pak? Ya, sepertinya sudah tidak ada, Pak. Saya sudah merasa lega dan puas untuk kegiatan pada hari ini. Oke, baik Pak. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Jika ada suatu hal yang nantinya Pak Teguh ingin diskusikan lagi, tolong Pak jangan segan-segan untuk mengabari saya Pak ya. Baik, Pak Andri. Baik. Oke, kalau begitu saya pamit dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.